Bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam yang mengupas berbagai persoalan baik tentang ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan kriminal, serta politik. Bincang-bincang pagi bersama Pro 1 RRI Biak. Bagi Anda semua di mana saja berada, kami hadirkan kembali program dialog interaktif, dan kali ini spesial lagi kita dialog luar studio dari Pro 1 RRI Biak di kesempatan hari ini, hari Rabu 29 Maret 2023, dan langsung dari Mako Lanut Manuhua Biak, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Distrik Biak, Kota Kabupaten Biak Numfor. Dan kita berada di dalam ruangan, dan ini spesial, kita semua kok kompak ya, biru-biru semua ini. Iya, kita akan membahas satu topik yang menarik khususnya bagi kita semua ya, terlebih bagi generasi muda Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan kita semua anak muda. Kaitannya yang memiliki cita-cita, memiliki mimpi untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Nah, kita akan membahas kaitannya dengan penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara, dan sudah hadir di sini, bukan di studio soalnya, kita ada langsung di ruangan dari beliau selaku tuan rumah kita dalam dialog interaktif kali ini, yaitu Komandan Lanut Manuhua Biak, Bapak Marsikal Pertama Ronald L. Siregar STMM MTR Han. Selamat pagi Pak Komandan. Selamat pagi Mbak Uki. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Ya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, luar Sehat. biasa ya Pak. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan kita sudah di sini langsung dari Mako Lanut Manuhua Biak. Baik, Pak Komandan Lanut Manuhua Biak didampingi oleh Kadis Pers Lanut Manuhua Biak, Letkol Adem Fahril Bahnan SIP. Selamat pagi Kadis Pers. Selamat pagi Mbak Oki. Apa kabar nih Pak Kadis Pers? Alhamdulillah puasa baik-baik aja, Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, kita tetap semangat sama-sama ya. Dan buat semua yang menjalankan ibadah puasa, tidak rasa kita sudah hari ke-6. Alhamdulillah. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Pendengar, kami ingatkan juga mulai dari sekarang yang mendengar dan menyimak siaran kami melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Biak. Jangan lupa RRI Biak, silakan saja Anda bisa menyimak dan mendengarkan juga melalui 96,1 FM atau juga aplikasi RRI Play Go. Ya, karena RRI sekarang sudah multi platform, jadi silakan kita juga kekinian ya, apa yang Anda dengar dan Anda tonton, dengar yang Anda tonton. Baik, silakan saja nomornya dari sekarang sudah bisa di-keep di nomor 0812 4843 8701. Saya ulang, bisa yang menyaksikan melalui YouTube sudah ada 0812 4843 8701. Anda sebutkan nama dan juga dari mana ya, di mana gitu tempatnya, bisa nanti saran, pendapat, komentar Anda. Tapi nanti di sesi kedua kita juga beri kesempatan Anda bisa nomor komentar dan saran juga melalui kanal YouTube dan Facebook, atau nomor yang tadi juga nomor WhatsApp. Saya langsung Pak Komandan. Pak Komandan ini baru juga ya bertugas di Biak, sebelumnya jadi Kaskops 3. Iya. Ini sepertinya yang namanya jargon Biak ini kayaknya pas Pak. Yaitu Biak itu bila ingat akan kembali. Nah, ternyata Pak Komandan ini kembali lagi di Biak. Nah, ini mungkin penasaran juga kok bisa ya. Jadi saya bacakan sedikit bahwa beliau ini adalah juga pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Biak Kota. Benar ya Pak? Betul. Ya, itu berapa lama tuh Pak Komandan? Yang pertama saya mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan kepada seluruh masyarakat Biak yang melaksanakan, dan semoga semuanya selalu sehat dan bersemangat. Untuk menjawab tadi pertanyaan Mbak Oki, masa kecil saya adalah di Biak tahun 1978 hingga tahun 1980. Jadi pada saat itu Biak masih sangat-sangat sepi. Sekarang kalau ada yang bilang sepi, kalau dulu lebih sepi lagi, tetapi damai, tenang. Dan saya bersekolah di SD Negeri 1 Biak kelas 3 dan kelas 4. Jadi dulu waktu di masa kecil saya, landasan Boroku itu masih aktif gitu. Oh, masih digunakan ya Pak? Ya masih. Namun sekarang sudah di tutup ya.
tidak diaktifkan lagi. Kemudian sekarang kita menggunakan Bandara Frans Kaisiepo. Jadi masa kecil saya 2 tahun ini sangat berkesan, dan sekarang saya mendapatkan tugas kembali di Biak sebagai komandan Lanut. Namun sebelumnya juga menjadi kepala staf Koops 3 kurang lebih 8 bulan. Dan saya menjabat di Komandan Lanut Manuhua Biak ini sejak Januari 2022. Jadi lumayan sudah 13-14 bulan. Baik, Pak Komandan, ini sebelum kita masuk juga cerita terkait dengan apa namanya tentang Lanut ya, bagaimana juga tugas fungsinya, kemudian nanti ke Pak Kadiswes lebih kita breakdown terkait dengan penerimaan prajurit TNI AU. Pak, ini memang cita-cita jadi tentara awalnya atau gimana nih Pak Komandan? Sebenarnya memang orang tua saya juga adalah Angkatan Udara, dan saya tertarik menjadi perwira TNI Angkatan Udara untuk menjadi penerbang. Dan bersyukur, alhamdulillah, cita-cita saya tercapai menjadi penerbang di TNI Angkatan Udara dan bertugas kebetulan sekarang ada di Biak. Dan ini beliau, Pak Komandan, adalah tampatan dari AAU tahun 92 ya Pak? Betul. Iya, ini pengalaman yang dahsyat didapat setelah cita-cita itu atau mimpi itu tercapai atau nyata. Ini Pak, perasaannya seperti apa nih Pak? Tentunya bersyukur, senang dan bangga. Dan saya bisa merasakan, mungkin saya boleh cerita ke para pemuda sekaligus memotivasi, karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Jadi kalau dulu waktu kecil saya melihat, wah jadi pilot itu susah. Sebenarnya mungkin kalau kita ikuti, dibilang susah juga tidak. Bahwa semua ada proses, bahwa semua ada hal yang perlu kita pelajari. Sama seperti seorang manusia, lahir pun tidak bisa berjalan langsung. Jadi hanya bisa menangis, kemudian ada tahapan sehingga dia bisa membalikan badan, kemudian merangkak, kemudian berjalan, naik sepeda motor. Demikian juga dengan kita menjadi penerbang, ada tahapan-tahapannya. Dan itu semua harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi para pemuda dan pemudi yang berada di wilayah Papua, khususnya di Biak. Apabila ingin menjadi prajurit TNI, persiapkan sedini mungkin. Supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu banyak hal yang kita pelajari. Jadi clue-nya adalah bagaimana dipersiapkan dengan baik dan usaha. Betul. Usaha dan berdoa pasti Pak ya. Dan ini konsisten sebenarnya ya. Bukan betul. Karena ada ini kemudian atau menyerah atau udah pernah tes, aduh udahlah kalau gitu kita menyerah aja. Enggak ya Pak ya, harus tetap maju terus. Betul, bersemangat. Sementara peluang dan kesempatan itu ada. Selalu ada. Jadi setiap tahun TNI, khususnya TNI Angkatan Udara menerima prajurit, jadi membuka pendaftaran prajurit dari beberapa tahap dan beberapa strata. Ada yang melalui Akademi Angkatan Udara, kemudian ada juga melalui perwira prajurit karir, yaitu lulusan-lulusan dari sarjana, kemudian ada juga untuk level bintara dan juga tamtama. Baik, jadi itu sebenarnya dari peluang atau kesempatan yang ada yang harusnya dimanfaatkan dengan baik atau anak muda dari kita ini. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang menyimak dialog kita ini langsung dari Makolanut Manuhua, Pak Komandan selain pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, satu catatan yang ini juga pasti menjadi prestasi dan dikenang nih Pak sepanjang hidup, karena beliau pernah menjadi komandan upacara pada pelaksanaan peringatan upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Waduh, Pak, itu tahun berapa nih Pak? Itu pada tahun 2013, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ada bukan rekrutmen tetapi seleksi dari Mabes TNI dan juga sebenarnya bukan hanya TNI karena polisi juga ikut tes. Dan ya memang semua harus dipersiapkan. Bersyukur alhamdulillah dari setiap matra itu menyiapkan dari 4, kemudian jadi ada 16 orang. Kemudian terpilih terakhir tinggal 4 orang. Dan alhamdulillah saya mendapatkan tugas
bersyukur juga sudah bisa melaksanakan dengan lancar dan sukses menjadi komandan upacara di tahun 2013 tersebut. Itu pasti deg-degan juga itu Pak ya. Walaupun kita sudah berlatih dan mempersiapkan dengan baik perasaan dan selesai menjalankan tugas. Pastinya ada rasa syukur dan bangga. Deg-degan itu manusiawi kalau saya bilang. Tetapi bagaimana kita untuk mengatasi itu dan fokus terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab saat itu. Dan menjadi komandan upacara seperti itu kan semua juga bisa sebenarnya Pak ya. Kalau dengan proses yang ada tadi ya. Termasuk siapa tahu besok-besok bisa juga komandan upacara dari adik kita dari Papua ya. Bisa. Bahkan saya boleh kasih informasi mungkin ini di luar. Mungkin masyarakat kenal dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau. Beliau juga adalah komandan upacara di istana. Kalau saya tidak salah itu tahun 2006 atau 2007. Dan saya waktu beliau bertemu dengan beliau di Manokwari, beliau sekarang menjadi pejabat pejabat gubernur Papua Barat dan sampaikan selamat pagi senior, saya bilang gitu kan, dan beliau bangga sekali. Demikian. Karena itu ada ikatan sendiri ya Pak ya, alumni ini. Baik, Pak Komandan ini sudah membahas sedikit bagaimana background ya Pak, dan ini bisa memotivasi ke adik-adik kita khususnya yang lagi mendengarkan ini ataupun para orang tua ini, mama bapak Mansar Insar ya yang mendengarkan dan menyimak dialog kita, ini motivasi bagi anak-anak karena ini kesempatan ada. Nah Pak Komandan sebelum lebih detail, jadi ini penerimaan untuk prajurit TNI AU. Tapi sebelum masuk saya juga lupa nanya Pak, bisa menjelaskan secara umum juga Pak dari kaitannya dengan keberadaan Lanut Manuhua Biak ini Pak, silakan. Baik. Terima kasih. Lanut Manuhua Biak ini adalah lanut pangkalan udara utama ataupun pangkalan udara tipe A di jajaran TNI Angkatan Udara, khususnya di bawah Komando Operasi Udara 3. Dan saat ini pangkalan udara TNI AU Manuhua memiliki satu skuadron udara 27 di mana berkekuatan pesawat CN-235. Ini adalah satu-satunya skuadron yang ada di Koops U3. Jadi di wilayah Maluku dan Papua hanya ada satu skuadron di Lanut Manuhua. Dan kami mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan udara di wilayah Komando Operasi Udara 3 khususnya di Maluku dan Papua. Sehingga tugas pokoknya adalah kami melaksanakan pengamanan di wilayah udara dan juga patroli khususnya di alur laut Kepulauan Indonesia yang ada menjadi bagian dari di sekitar kita. Demikian. Baik. Dan kalau sekarang memang bertambah ya Pak, jadi sudah ada skadron, berarti ini juga personel juga bertambah Pak. Betul. Sarana prasarana juga ditambah. Apa Pak yang paling ini selain keberadaan skadron, kemudian tugas fungsi juga kan tentu juga bagaimana supaya masyarakat juga mengetahui ya. Jadi keberadaan Lanut juga dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor Pak. Baik, beberapa waktu yang lalu Lanut Manuhua menyelenggarakan Gebiar di Dirgantara, kemudian juga ada Bakti Persada. Kami bekerja sama juga dengan ada Kosek 3, jadi Komando Operasi Sektor 3 yang juga di bawah Koops U3. Kalau Kosek 3 itu tugas pokoknya sebagai mata yang memonitor pergerakan pesawat di udara. Sementara kalau Lanut Manuhua dan Skadron juga 27 itu melaksanakan kegiatan operasi penerbangan, baik pemantauan, pengintaian maupun angkutan udara. Baik, dan ini juga terlihat ya, bukan hanya kegiatan ini tapi kegiatan sosial juga betul. Dilakukan oleh Lanut. Pak, sekarang kurang lebih ada berapa ini Pak kalau personil? Kurang lebih 400 orang yang ada di Lanut Manuhua. Jadi sejarahnya Lanut Manuhua ini kan sejak tahun 60-an. Waktu itu dipimpin oleh, kalau kita bisa lihat di ada di foto-foto ini ya Pak, terdata ini, ya. Itu dulu masih Letnan 1 yang menjadi komandan. Kemudian establish di tahun 1970-an, itu dipimpin oleh Mayor kemudian Letnan Kolonel.
Dan pada tahun 2012 naik tipe menjadi tipe B. Tipe B yang itu dipimpin oleh seorang kolonel. Dan sejak tahun 2018 itu menjadi tipe A yang dipimpin oleh Marsikal Pertama Bintang 1. Iya, baik. Jadi sekarang untuk TNI AU saja udah bintangnya udah banyak ya Pak Betul, di Biak ya. Betul. Keberadaan bintang. Baik, Pak. Jadi sekali lagi ini kita bahas tentang penerimaan prajurit TNI AU. Ya. Iya, nanti detailnya dari Pak Kadis Pers. Tapi sekali lagi ini kan memotivasi semua nih adik-adik kita. Nah, berarti pembinaan ini juga apakah dilakukan dari awal gitu Pak? Bisa dilakukan dari TNI AU? Baik, saya izin memberikan pencerahan gitu ya, bahwa persiapan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik diri sendiri maupun kami Lanut Manuhua akan memberikan dalam arti bantuan untuk pelatihan. Jadi jaminannya adalah ya dari masing-masing sendiri. Peserta ataupun calon peserta didik itu harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau kita sudah membantu menyiapkan sementara peserta didiknya tidak semangat, tentunya kan juga akan berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi bagi yang jauh dari Lanut Manuhua, mungkin di kota Nabire, Sorong atau di yang lain-lain misalnya yang mengikuti acara ini, saya pikir bisa melatih diri sendiri, kemudian juga pada saatnya untuk mendekati pendaftaran bisa datang ke Lanut Manuhua juga untuk menyiapkan diri. Sementara yang berdomisili di Kota Biak, silahkan berkumpul untuk bersama-sama berlatih. Dari kami menyiapkan waktu, tenaga dari anggota untuk menyiapkan fisik dan mentalnya calon peserta. Ya. Pak, berarti kalau bahas ini juga, nah ini setiap tahunnya kita berharap juga kuota untuk ini ya, artian yang mendaftar atau yang tertarik sebenarnya banyak juga yang tertarik ke TNI AU menjadi prajurit TNI AU, tapi peluangnya sebenarnya ada, tapi mungkin mulai akses atau apa juga, tapi Bapak bisa meyakinkan juga bahwasannya semuanya kan bisa mudah ya, terbuka juga Lanut Manuhua Pak. Ya. Informasi tentang pendaftaran, kalau untuk Taruna Akademi Angkatan Udara itu 1 tahun 1 kali. Untuk perwira prajurit karier terkadang ada 1 tahun 1 kali, tapi ada kebijakan dari pimpinan. Untuk Bintara itu 2 kali dan Tamtama juga 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dari masa waktunya kurang lebih itu dari bulan Februari kalau yang Taruna, sementara kalau yang Bintara dari bulan Februari atau Maret, dan yang kedua itu bulan Juli. Kalau Tamtama 1 bulan setelahnya. Baik Pak Komandan, ini setidaknya sudah memberikan pencerahan juga kaitannya memotivasi adik-adik kita, khususnya yang di Biak maupun di Supiori dan juga di Tanah Papua, dan juga yang mendengarkan ini mungkin dari luar, banyak masyarakat Biak yang juga mendengarkan dari luar Biak ya, menyimak melalui RRI Playgo ataupun juga streaming saat ini. Pak Komandan, terima kasih Pak. Nanti kita akan berkembang lagi. Kali ini saya beralih ke Kadis Pers. Baik, Pak Kadis Pers, Letkol Adem Fahril Bahnan. Pak Kadis Pers ini maksudnya tahun ini. Nah, tahun ini untuk penerimaan prajurit TNI AU bisa dijelaskan sekali lagi apakah sudah berproses dan seperti apakah persyaratan sehingga diketahui lagi bagi semua yang lagi mendengarkan ini. Silakan Pak Kadis Pers. Ya, terima kasih Mbak Oki, bahwa untuk pelaksanaan penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara untuk tahun ini, tahun 2023, kita sudah melaksanakan penerimaan taruna untuk khusus Tentama. Tentama kemarin kita laksanakan mulai bulan Desember ya, sampai Januari, dan sekarang ini pentahapan untuk seleksi di tingkat daerah itu sudah dilaksanakan, dan dari animonya 28 yang kita kirim di tingkat pusat, yang dalam hal ini di Solo, yaitu 4 orang, jadi 28 orang. Nah itu untuk Tentama gelombang pertama. Nah untuk saat ini juga
kita sekarang dalam proses untuk pelaksanaan tes calon bintara TNI Angkatan Udara, baik pria maupun wanita yang saat ini sedang melaksanakan proses seleksi untuk tingkat daerah. Demikian, Mbak Oki. Jadi ini sedang berlangsung yang bintara. Sedang berlangsung. Ini gimana Pak kalau animo yang mendaftar adik-adik kita ini Pak? Jadi kondisi sekarang ini untuk bintara saat ini, alhamdulillah dari 38 yang saat ini mereka melaksanakan tes, yaitu prianya 13, kemudian wanitanya, bintara wanita, calon bintara wanitanya 10. Ya, berarti 23 yang saat ini sedang proses, dan ini pentahapan pertama. Kita masih melaksanakan seleksi administrasi, kemudian sudah berlangsungnya tes kesehatan 1 dan JAS Samapta, dan saat ini sementara lagi melaksanakan tes wawancara dari mental ideologi. Jadi ini tahapan-tahapan yang khusus tahapan-tahapan yang harus tes yang harus kita lalui sekarang. Dan ini sampai kapan Pak baru? Ini kita rencana seleksi ini 1 bulan lebih. Jadi rencana nanti pada saat minggu pertama Mei itu kita sudah melaksanakan pantohir. Nah, pantohir itu dari hasil seleksi itu kita akan melaksanakan penentuan akhir yang akan dipimpin oleh beliau sebagai ketua panitia Panda daerah di wilayah Biak. Nah, sehingga nanti kurang lebih tanggal 8 Mei itu sudah harus kita dari tingkat daerah untuk dikirimkan ke tingkat pusat. Demikian. Pak, ini kalau dari kita Panda daerah Lanut Manuhua berarti ada berapa yang memang dari Biak atau ada juga yang dari luar nih? Iya, jadi gitu. Ya benar. Jadi sesuai dengan kebijakan kita juga dari tingkat daerah, bukan hanya di Biak, dari komandan sendiri sebagai ketua ini kita melebarkan sayap. Kita juga melaksanakan sosialisasi di Sorong, kemudian di Manokwari, karena kita di Lanut sendiri punya perwakilan di sana. Nah, sehingga kita memanfaatkan sosialisasi ini sampai, dan ternyata saat ini ada 1 orang dari Sorong dan kemudian yang kedua dari Manokwari, jadi ada 2 orang. Nah, itu pun kami tampung karena mereka nggak punya keluarga di Biak. Dari kebijakan komandan kita cari 1 mes yang kosong, kemudian kita tempatkan mereka karena mereka jauh, dan itu sudah harus kebijakan yang kita ambil, harus kita tempatkan mereka. Jadi tidak perlu khawatir Mbak. Iya, jadi yang dari luar datang, dari komandan menampung mereka di sini. Kalau misalnya dari calon itu tidak punya keluarga, kan namanya mereka ingin menjadi anggota TNI AU, kami juga mencoba untuk membantu dari persiapan fasilitas. Jadi selama proses itu Pak ya, betul, tetap diakomodir oleh Lanut Manuhua. Tanpa biaya apapun. Dan itu untuk keluarga di sana merasa tenang juga ya Pak ya. Betul. Dan anaknya pun jadi akhirnya tenang, fokus. Wah, luar biasa. Tadi kan di kompleks, mesnya di kompleks dekat, jadi tinggal jalan saja. Iya, baik. Makasih Pak Komandan. Saya lanjut Pak Kadisper sebelum kita break. Jadi kalau melihat juga Pak ke proses misalnya pendaftaran ini ya, apakah masih adik-adik ini masih minim mungkin informasi terkait dengan penerimaan prajurit TNI AU, atau mereka mungkin agak belum percaya diri kali ya? Aduh, saya mau daftar TNI AU kayaknya mungkin agak susah ya, atau agak bagaimana, saya pilih yang lain lah, atau tidak saya lanjutkan pendidikan aja. Itu depends on ini ya adik-adik. Tetapi kalau Pak Kadiswes mungkin bisa jelaskan ya ke adik-adik kita nih. Iya, jadi Mbak Oki, memang di wilayah Biak ini sendiri kan kita punya 3 angkatan plus Polri. Nah, itu penerimaannya secara bersamaan, periodenya secara bersamaan. Tapi dengan adanya medsos yang baik, Facebook, kemudian Instagram, nah itu kita melalui sosialisasinya seperti itu, sehingga jadi kebanyakan memang generasi sekarang ini memang banyak mereka melihat dari segi sosialisasi media medsos. Kemudian memang kita juga punya baliho di beberapa titik di Lanut sini yang memang sudah kami sampaikan, dan animonya lumayan luar biasa. Cuman memang kendala kita karena di 3 angkatan dan 1 Polri yang bersamaan. Nah, kadang ini bercabang karena memang tingkat generasi muda yang terbatas dengan pelajar ini, sehingga terbagi-bagi. Ada yang pilih angkatan darat, ada yang laut. Kemudian karena di Biak ini kan lengkap kita. Betul, lengkap. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap animonya masih banyak. Kan? Dan banyak mungkin nih Pak, sebelum penerimaan juga udah banyak yang nanya-nanya, mungkin ya datang ke sini bertanya. Betul, gitu kan? Betul, sudah banyak yang nanya. Kemudian bahkan
banyak yang sudah melaksanakan olahraga dan pembinaan fisik lah sebelum pelaksanaan tes gitu. Dan Jadi itu kembali tadi kata Pak Komandan ya, itu bisa mandiri kan. betul. Iya. Pak, ini kalau dari adik-adik kita misalnya yang mendaftar itu khusus yang adik-adik kita misalnya dari BIAK yang adik-adik asli nih gimana? Mereka juga animonya cukup besar, luar biasa ya. Ya Mbak, oke, jadi memang untuk putra asli daerah istilahnya PAD, kemudian dari Lugorial. Jadi intinya bahwa TNI Angkatan Udara ini penerimanya secara nasional. Kita tidak memandang dari berbagai daerah dan lain sebagainya. Siapapun punya hak untuk dia memilih karena pendaftaran kita sistemnya online. Nah, online ini secara nasional sehingga dia bisa seluruh Indonesia ini bisa memilih panda mana yang akan dia pilih. Tapi pada dasarnya memang yang banyak kita adalah dari BIAK sendiri. Ada yang putra daerah asli, kemudian ada yang istilahnya sudah lama sejak kecil seperti komandan yang dari kecil sudah di sini ya, lahir besar di sini. Jadi kita tidak ada dikotomi untuk daerah lain sebagainya. Yang penting kita jelas, kita lihat dari kualitas dan hasil tesnya. Ya, karena ini secara online ya. Online, betul. Kalau lahir besar di BIAK kayak istilahnya adalah baby. Baby benar. Lahir besar di BIAK. Atau Labepa, lahir besar di Papua. Nah, itu kebanyakan ya. Pak izin Pak Komandan, Pak Kadispes, kita akan break dulu pendengar. Ini kayaknya sudah banyak yang nanya nih, ada yang ngejapri juga. Tapi jangan lupa kita tunggu telepon Anda dan juga bisa WhatsApp 0812-4843-8701 atau di kanal YouTube maupun Facebook RRI maupun juga kayaknya dari TNI Angkatan Laut juga dari Lanut Manuhua maksudnya ya, dari media sosial dari Lanut Manuhua juga bisa diikut atau di follow IG maupun Facebook dari Lanut Manuhua BIAK. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana dengan dialog luar studio langsung dari Mako Lanut Manuhua BIAK. Untuk anakku, dari kecil kamu memang paling gigih, punya mimpi besar yang tidak akan pernah lewat di pikiran ibu. Ibu selalu bertanya, dari sekian banyak pekerjaan, kenapa harus itu yang kamu pilih? Dari sekian banyak anak-anak, kenapa kamu? Maafkan segala kekhawatiran ibu, tapi cita-citamu terlalu tinggi. Apa ibu sanggup menerimanya? Ibu tidak akan bisa menjagamu kalau kau di atas sana. Tapi lalu kau memegang mimpi itu. Dan semua terlihat dekat. Dan apa yang bisa ibu katakan? Toh mimpimu juga baik, nak. Siapa ibu untuk halangi kamu? Dan ketika kau dengan gagah ucap, aku ingin terbang. Seketika mimpimu menjadi mimpi ibu juga. Sesaat lagi, birunya langit ibu kota akan diperindah formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara. Untuk anak ibu yang tidak pernah lelah, terus berjuang. Bukan untuk harga dirimu maupun membanggakan ibu, tapi untuk membela bangsa dan negara kita. Akan banyak yang ingin menjatuhkanmu, tapi ingat, sekarang kaulah sayapnya. Hadirin yang berbahagia, layangkan pandang ke arah depan podium dan bersiaplah untuk momen epik pada hari ini. Mari kita sambut dengan meriah. Garuda Force! Ingat, jangan lupa diri. Ibu yakin maksud muliamu akan menyentuh banyak orang. Ingat tanah airmu. Ingat darat di mana kau dilahirkan. Ingat untuk kembali pulang. Dan jika pulang sudah tidak ada, biarlah ibu memelukmu ketika kau di udara. Dengan segala kekurangan ibu, merdeka. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan.
dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. The new mobile application RRI Play Go. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Play Go. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRI Biak melalui pesawat telepon yang tersedia. Ya pendengar, masih dari Mako Lanut Manuhua Biak, tepatnya ini di ruang tunggu nih ya Pak, ruang lobby Lanut Manuhua Biak, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Biak. Tadi kalau kita melihat posisinya Pak Komandan Kadispers, belakangnya ini terlihat itulah para jajaran Komandan Lanut Manuhua itu dari masa ke masa ya Pak ya, dari awal sampai yang terakhir. Jadi ini terlihat keberadaan Lanut Manuhua Biak. Ya, ini di sebelah saya sudah ada narasumber lagi ya, bagi Anda pendengar dan pemirsa. Ini kalau udah lihat kostum kayaknya beda ya sama kita ya. Karena beliau kayaknya baru turun kayaknya dari pesawat nih. Betul. Baik, habis latihan ya? Betul. Baik, kita kenalkan langsung. Beliau adalah Komandan Skadron Udara 27, Letkol Penerbang Imron Faktir. Selamat pagi Pak Komandan. Selamat pagi Pak Oki, selamat pagi para pemirsa sekalian. Ya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, Ini sehat. Ya, alhamdulillah. Pak Komandan baru baru latihan, habis latihan atau gimana? Betul. Jadi salah satu yang kita laksanakan di sini adalah kita juga melaksanakan pembinaan kepada personil penerbang, baik itu ada pilot, ada engineer, dan juga ada loadmaster. Mungkin kalau yang tinggal di area Biak akan sering sekali melihat pesawat kita. Kadang-kadang pagi melaksanakan training dengan sequence latihan, baik itu ada yang belajar cara take off dan juga mendarat. Setelah itu juga ada yang kita laksanakan pagi ini, kita melaksanakan latihan untuk melaksanakan dropping atau penerjunan barang. Dan itu kita bisa laksanakan nanti pada sebagai contoh ketika ada kegiatan ataupun ada semisal bencana alam, betul. Nanti kita bisa melaksanakan suplai logistik dengan menggunakan jalur udara. Itu yang tadi kita latihkan. Latihan ya. Itu berapa personel Pak Komandan? Tadi yang kita laksanakan penerjunan barang. Jadi kita simulasikan kita membawa barang. Ini bisa barang bantuan Mbak Oki sebenarnya. Ini bisa barang bantuan. Misal ada area-area terisolir ataupun daerah-daerah yang membutuhkan, kita bisa melaksanakan dengan dropping ini.
Jadi ini nanti setiap berapa ini Pak kalau latihan ini seberapa kali? Jadi ini kita ada jadwal tertentu. Ini ada semacam siklus latihan. Itu ada tahapan-tahapan latihan, mulai dari kita laksanakan bagaimana cara mengoperasikan pesawat dalam kondisi normal, dalam kondisi abnormal maupun emergensi. Kemudian kita juga belajar cara menerbangkan dengan instrumen. Dan juga nanti kadang-kadang untuk yang tinggal di area Biak mungkin kadang-kadang melihat kita sedang terbang rendah mengelilingi Pulau Biak. Itu juga salah satu dari tahapan latihan. Kemudian yang termasuk yang kita laksanakan pagi ini untuk penerjunan, kita bisa penerjunan personil maupun penerjunan barang. Itu yang kita laksanakan. Baik, Pak Dan Skadron tadi di awal Pak Komandan Lanut Manuha sudah menjelaskan bahwa salah satu yang terbaru memang Pak ya adalah sekarang berada di bawah Lanut Manuha adalah keberadaan Skadron 27 Lanut Manuhua Biak. Nah, mungkin ditambahkan sedikit Pak berkaitannya dengan tugas dan fungsi juga dari Skadron 27. Baik, Skadron Udara 27 seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Komandan Lanut Manuhua. Pada dasarnya ini kalau di jajaran TNI AU boleh dibilang ini Skadron Udara yang paling muda. Karena baru diresmikan pada tahun 2019. Kebetulan tahun ini mungkin baru akan masuk ke 4 tahun Skadron Udara 27 ini beroperasional. Salah satu tugas yang kita laksanakan adalah ada 2 tugas utama. Kita juga melaksanakan dukungan angkutan udara dengan menggunakan pesawat TNI AU. Kemudian yang kedua adalah tadi juga sudah disinggung oleh Komandan Laut, kita melaksanakan patroli udara, baik itu patroli maritim maupun pengamatan dan pengintaian udara di wilayah Indonesia. Jadi kita bisa melaksanakan patroli di maritim, di lautan, dan juga kita bisa di patroli di darat. Ya, di darat juga ya. Betul, Mbak. Dan personilnya ada berapa kalau yang skadron ini sekarang? Satu skadron kami sekarang sudah terpenuhi untuk personilnya. Memang ada dari penerbang, kemudian ada maintenance juga. Normal satu satuan itu kalau di kita berkisar 200 sampai dengan 250 orang. Ya. Baik, Pak Dan Skadron ini kita membahas kaitannya dengan penerimaan prajurit TNI AU. Nah, flashback dikit nih, kalau tadi Pak Komandan udah, nah sekarang saya mau ke Pak Dan Skadron ini. Sebenarnya cita-cita memang jadi prajurit TNI AU langsung milih pilot atau gimana nih Pak? Betul. Kalau kita masuk ke TNI Angkatan Udara, sebelumnya memang cita-cita memang dari dulu pingin pilot, Mbak. Cuman kan memang ada tahapan. Mungkin tadi Kadispers juga sudah menjelaskan secara detail tahapannya. Kita masuk terlebih dahulu ke TNI Angkatan Udara. Kebetulan saya dulu masuk melalui jalur Akademi Angkatan Udara. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan juga. Nah, setelah selesai lulus dari Akademi Angkatan Udara menjadi seorang perwira TNI Angkatan Udara, baru kami melaksanakan seleksi untuk mengikuti sekolah calon penerbang. Nah, sekolah calon penerbang ini dilaksanakan di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara juga yang berlokasi di Adi Sucipto, Yogyakarta. Kurang lebih pelaksananya selama 14 bulan, 1 tahun lebih. Betul. Setelah itu baru kami lulus dan dinyatakan bisa menjadi seorang penerbang. Kalau di kita pilot istilahnya penerbang TNI Angkatan Udara. Nah, sekarang ini untuk sekolah penerbang itu sudah menjadi sekolah penerbang TNI. Jadi yang dididik di sekolah penerbang TNI Angkatan Udara ini adalah personel dari TNI Angkatan Udara, kemudian dari TNI Angkatan Darat dan juga TNI Angkatan Laut. Sebelumnya nanti setelah selesai baru kita akan dijuruskan, dikembalikan kepada satuan masing-masing, kemudian akan dijuruskan. Kalau untuk TNI Angkatan Udara nanti akan menjadi penerbang tempur, penerbang transport atau angkut, dan juga penerbang helikopter. Kemudian kalau yang Angkatan Darat dan Angkatan Laut nanti juga akan dikembalikan kepada korpsnya untuk menerbangkan pesawat-pesawat yang dioperasionalkan oleh TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Laut. Jadi demikian. Baik Pak Dan Skadron, jadi ini juga bisa menjadi motivasi nih Pak ya buat adik-adik kita nih ya. Jadi ini ada kesempatan dan peluang ada, bisa sebenarnya nggak susah ya kalau memang ada tekun belajar berusaha. Betul. Kalau tekun, belajar, berusaha, dan juga tadi mungkin sudah disinggung oleh Komandan dan juga oleh Kadis disampaikan persiapan itu yang paling utama. Karena apapun itu kalau kita tidak mempersiapkan diri pasti juga tidak akan bisa optimal hasilnya. Jadi kepada mungkin adik-adik yang tertarik dan memiliki minat untuk bergabung dengan kami di TNI Angkatan Udara, jaga kesehatan dan juga persiapkan diri, itu mungkin yang paling utama ya. Baik,
Pak Komandan, Pak Kadispes dan Pak Komandan Skadron, kita terima telepon dulu. Dari tadi banyak yang nelpon nih soalnya. Baik, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Silakan. Pagi, silakan dengan siapa Pak di mana? Aduh, sering suaranya. Pak siapa Pak? Ya. Pak Mandibo. Ya, terima kasih. Dari Biak Selamat Barat. pagi Pak Kadispes. Halo, semua. Ya, saya boleh hanya mungkin bertanya saja. Untuk mungkin mau dulu. Ini waktu penerimaan calon pertama gelombang 2 tahun 2021. Di sana dalam hasil seleksinya sampai terakhir tinggal 6. Waktu itu yang diberangkatkan ke Solo. Jadi di sana itu 3 yang diambil dan 3-nya dikasih pulang. Dan yang ada di sana itu anak asli Papua hanya 2. Yang diambil anak asli Papua hanya 1 dan yang satunya dikasih pulang. Nah, dengan jujur kami sampaikan, kami sangat kecewa sekali sebagai orang pribumi asli Papua. Karena hasil seleksi dalam kesehatan yang menurut kami alami sendiri, itu di dalam seleksi di sini, apa tidak harus langsung dinyatakan gugur saja. Sehingga tidak capek-capek kami buang biaya untuk sampai terakhir di Solo anak kami dikembali. Nah, jadi ini sebagai masukan, mungkin hal ini menjadi satu catatan mungkin direvisi kembali. Dirubah hingga betul-betul penerimaan calon tamtama prajurit untuk angkatan udara dipilih. Kalau boleh betul-betul diseleksi untuk hasilnya murni dari dia. Hingga tinggal pada di Solo mereka langsung masuk pendidikan. Ya. Baik Pak Mandibo, poinnya kita dapat ya. Ya, terima kasih ini dari Biak Barat Pak. Jauh-jauh dari luar signal biasa. juga ya. Pak Mandibo, terima kasih. Silakan pendengar Anda yang ingin berinteraksi, line teleponnya tadi kami sudah sebutkan atau Anda bisa lihat di YouTube atau komentar saran. Saya akan bacakan dari YouTube, tadi hampir sama dari Pak Arius kaitannya dengan putra daerah juga hampir sama ya poinnya dengan tadi Pak penelpon. Kemudian dari YouTube lagi dari Roni Lino di Senerbo. Selamat pagi, izin bertanya. Saya tanyakan bagaimana dengan kami yang lulusan D3 keperawatan. Sedangkan kalau PKTNI kesehatan diutamakan S1 keperawatan. Nah, solusinya ada nggak Pak ya kebijakan atau kemudahannya? Baik, ini kita terima telepon kalau ada lagi. Anda kalau ingin berinteraksi silakan, kalau udah masuk langsung saja ya. Nama, kemudian domisili dan apa yang ingin Anda tanyakan. Kita bahas kaitannya tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara. Ya, ini topik yang kita bahas. Waktu kita hingga jelang pukul 11. Masih ada waktu, nanti kita lebih dikit. Baik, saya silakan untuk menjawab. Ini tadi Pak Mandibo mungkin secara sekilas sama juga ya tentang putra daerah. Kemudian tahapan-tahapan ini apakah mungkin bukan hanya tamtama gitu bisa diterima yang OAP atau untuk yang Bintara atau mungkin sampai mungkin bisa ke AU gitu. Oh, ada telepon, kita terima telepon dulu Pak, biar sekalian ya. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo. Bapak sudah masuk Pak, Bapak silakan suaranya modulasi dibesarkan sedikit. Dengan Bapak siapa di mana langsung Pak? Ya. Halo, selamat pagi dari Majapahit. Ya, saya ingin bertanya kepada Komandan Lanut Manukula, juga kepada Kepala Dinas Personal dan Administrasi. Yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan penerimaan prajurit TNI AU. Yang pertama, kan ada namanya seleksi tahap pertama. Itu istilahnya seleksi administrasi. Kemudian juga yang kesehatan dan keselamatan. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sejak pendaftaran atau seleksi administrasi tinggi badan tidak diukur? Karena ada pengalaman kami lolos dari administrasi, masuk
di Kesemaptaan. Setelah di Kesemaptaan dinyatakan tidak lolos karena kurang tinggi sekian 0 mm lah, nggak sampai 1 cm. Nah, ini yang harus dikasih penjelasan kepada semua peserta yang mau ikut tes penerimaan TNI AU. Kemudian, masalah kesehatan. Sudah selesai kesehatan, disuruh kembali malam-malam ke rumah sakit untuk bersihkan gigi. Nanti di situ disuruh bayar lagi. Nah, ini harus diperhatikan dari Danlanus dan juga Kadis Persnya untuk disampaikan kepada panitianya. Kalau memang yang saya sampaikan tadi dari awal memang tingginya nggak memenuhi syarat, ya nggak usah diloloskan ke tahap berikutnya. Tapi ini kok diloloskan kalau memang dia nggak mencapai tinggi badan, nggak usah diloloskan ke tahap berikutnya. Supaya anak itu nggak kecewa. Dari Pak Matius yang ada di Majapahit, sebelumnya juga Pak Mandi. Kemudian juga yang berikut, kita terima lagi penelpon apakah 1 atau 2 sebelum nanti akan dijawab baik Kadis Pers atau ditambahkan oleh Pak Danlanut Manuhua. Nomor teleponnya tadi banyak yang nanya, saya ulang lagi ya, yang baru mendengarkan terkait topik kita adalah penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara. Ini langsung ada Komandan Lanut Manuhua Biak, kemudian Kadis Pers dan juga ada Dan Skadron 27. Nomornya adalah 0812 48 43 8701. Komentar Anda atau saran mendapat singkat jelas ya, juga melalui kanal YouTube RRI Biak ataupun Facebook. Baik, kita terima telepon kalau ada. Ya, ada yang tadi mencoba menelpon kembali ya. Silakan saja yang bertanya. Secara santun Anda sampaikan apa yang Anda sampaikan. Baik, kalau belum ada, saya persilakan Pak Kadis Pers atau Pak Komandan Lanut dulu, silakan Pak. Terima kasih, saya sampaikan kepada para penanya dan masyarakat Kota Biak dan juga sekitarnya. Animo yang ada untuk mendaftar Angkatan Udara memang tidak sebesar dengan Angkatan Darat ataupun polisi. Namun kami juga berusaha untuk mendapatkan ataupun memperoleh calon prajurit dari saudara-saudara yang memang dari suku Papua. Karena apa? Karena memang kami membutuhkan itu. Hanya saja kami juga mengharapkan adanya pemahaman bahwa segala sesuatu kan sudah ada ketentuan. Pendaftaran, ada batas minimum tinggi, kemudian ada hal-hal yang memang harus dipenuhi, sehingga tadi kan sudah saya sampaikan bahwa persiapkan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin itu berarti kan tidak dalam waktu 1 minggu mau daftar baru siap-siap, tetapi kalau misalnya bisa dari masa SMP, dari SMP bahkan itu lebih bagus lagi gitu. Apabila kalau misalnya kita sebelum mendaftar, mungkin bisa lebih baik periksa kesehatan dahulu, sehingga ada keyakinan, oh saya sudah periksa kesehatan, ada bukti bahwa sudah tidak ada hal yang memang menjadi pertanyaan nantinya. Tadi saya sempat mendengar ada masalah tinggi badan. Pada dasarnya dari pimpinan TNI itu ada perhatian kepada masyarakat penduduk asli. Jadi jangan khawatir, kami tetap menampung. Hanya saja ada beberapa hal yang memang perlu diikuti. Terutama memang kami akui untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, psikologi itu termasuk yang paling tinggi. Bisa dikatakan dibandingkan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, masalah psikologi itu adalah yang tertinggi di Angkatan Udara. Mengapa? Karena menjadi prajurit TNI Angkatan Udara adalah awak atau alutsista yang diawaki, sehingga high teknologi. Bukan saya merendahkan, tetapi kita mari berlomba-lomba menyiapkan diri sejak dini. Kami siap menampung. Bahkan di Skadron 27 saat ini ada 1 orang penerbang asli dari Papua. Namanya Letnan 2 penerbang Franklin Wanma.
itu sudah ada. Dan tahun 2022 dari Lanut Manuhua Biak hanya satu yang berhasil masuk menjadi Taruna AAU itu dari Papua asli. Namanya Honni. Jadi jangan khawatir, kami memberikan perhatian akan tetapi tentunya kami mengharapkan adanya persiapan yang matang sehingga jangan menjadi pertanyaan. Kalau misalnya tadi ada masalah gigi, harus daftar, harus lagi dibersihkan, mau dibersihkan di luar juga tidak masalah. Jadi tidak harus di Angkatan Udara. Tapi alangkah lebih baiknya dipersiapkan sejak dini. Itu berlaku dari baik pendaftaran Taruna, kemudian Bintara, Tamtama, juga prajurit karir. Tentang tadi saya dengar ada yang D3, saya pikir juga itu sudah menjadi satu persyaratan untuk menjadi prajurit karir, perwira prajurit karir, sehingga tinggal didaftarkan. Kalau memang keilmuannya itu memang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Udara, akan ditampung. Yang jelas persyaratan itu semuanya sama. Jadi baik Taruna, Bintara, Tamtama, dan juga prajurit karir itu persyaratannya sama. Memang untuk Taruna AAU hasil psikologinya memang lebih tinggi. Tapi kalau yang selain itu semuanya sama. Demikian. Iya, dan ini memang persyaratan yang sudah ditetapkan, tapi ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Baik Pak Komandan, Pak Kadis silakan. Oke, baik Mbak. Oke, jadi saya menanggapi ada pertanyaan beberapa tadi, baik dari Biak itu. Jadi masalah putra ASI daerah ini memang kita punya kebijakan-kebijakan juga, kebijakan khusus. Persoalannya adalah memang seperti disampaikan oleh Komandan bahwa ketika anak-anak ini mau tes, ini kesiapan mereka sendiri dari pribadi mereka sendiri itu masih belum siap untuk melaksanakan, padahal sudah tahu mereka harus melaksanakan tes. Nah, saya kebetulan juga saya asli orang timur juga dari Ternate, Maluku Utara, sehingga pada saat kita melaksanakan tes ya harus kita pertimbangkan. Toh itu pun kadang dari kebijakan komandan khusus putra daerah kita kadang memberikan waktu lagi. Contoh misalnya ketika seorang putra daerah dia beratnya sampai 95. Kalau secara aturan itu sudah tidak bisa. Tapi toh seorang komandan masih punya kebijakan bahwa memerintahkan kami sebagai pelaksana di lapangan atas lapangan bahwa kita kasih waktu juga. Waktu sampai akhir-akhir dari orang ini. Jadi kadang kami sampaikan kepada yang bersangkutan, kau lari dulu. Kau lari press, kasih kesempatan 2 minggu. Bisa enggak kau turun? Kalau kau turun dengan hasil yang ini kita bisa mempertimbangkan. Nah itu persoalan-persoalan di lapangan. Itu pun ada kebijakan-kebijakan dari komandan yang mentoleransi itu. Kalau yang di tempat lain misalnya di Jawa ya hari itu enggak ya sudah keluar. Nah menyangkut dengan tadi ada yang 3 barang kau diteruskan. Masih ini. Nah kami ini kadang punya kebijakan lagi. Kadang kami sistem gugur. Kadang kami juga melaksanakan ada kita membuat target misalnya. Oh iya, tes administrasi, kemudian kesehatan 1 dan JAS, ini kita bikin jadi 3 tahap, kemudian akan kita umumkan. Nah itu nanti kita lihat dari situ dulu, kita mempertimbangkan itu. Nah khususnya putra-putra daerah, ya kita lihat karena 163 itu adalah ukuran yang laki. Yang laki-laki, yang bintara perempuan itu adalah 57. Nah sehingga kalau kita lihat kalau hanya tinggi badan 163 kemudian ada yang 162, ini pun akan kami minta kebijakan yang komandan. Izin komandan, ini putra daerah. Nanti kita akan lihat karena ada beberapa tahap tes. Ada JAS-nya, kemudian ada psikolog yang tadi disampaikan komandan. Nah psikolog ini kita akan lihat pertimbangan ini. Kalau Anda tes psikologi dianya agak tinggi, ini kita pertimbangkan dengan tinggi badan. Dan misalnya 162. Nah ini kita bisa mempertimbangkan untuk lolos dalam seleksi tingkat daerah. Tinggi, ya. Kemudian kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan komandan tadi memang di TNI Angkatan Udara ini kita lebih fokus bobot nilainya ini kita lebih fokus kepada tes psikologi. Kenapa? Karena kita memang Angkatan Udara mungkin tadi disampaikan komandan beda dengan angkatan lain. Kita bergerak di bidang teknologi sehingga perangkat-perangkat baik anggota Tentama Bintara ini sudah harus siap. Makanya kalau Tentama itu multi jurusan, sementara Bintara dan AAU Perwira itu dari jurusan IPA karena kita butuh orang eksakta. Nah sehingga permasalahan yang psikologi yang kadang kita terkendala Indonesia Timur yang kadang nilainya di bawah. Nah selama proses tes biasanya tes psikologi ini kita taruh di tahap yang terakhir. Dengan harapan apa? Kita akan melaksanakan pengenalan atau pembinaan ini loh
tes psikologinya seperti ini loh hitungan korannya seperti ini. Jadi kita memberikan gambaran kepada anak-anak ini sehingga mereka masih punya waktu sekitar 3 minggu, ini bisa ada gambaran untuk tesnya, misalnya hitungan koran, karena bobot nilai besar di psikotes itu adalah hitungan koran. Nah, Angkatan Udara, dia antara angkatan yang lain, tes psikotes kita sekarang sistem online, chat dia. Jadi kita sudah sistem online, nilainya di pusat, servernya. Nah, tapi dengan adanya itu kita bagaimana melatih mereka cara membuka laptop, bagaimana cara untuk cara mengisi hitungan koran. Nah, itu kita melaksanakan pembinaan juga bahwa oke, jadi tidak perlu khawatir. Nah, apa yang disampaikan oleh Komandan bahwa terbukti putra asli daerah tahun kemarin 2020 AU hanya 1 orang. Kita kirim 6, yang lulus seorang adalah putra asli daerah yang sekarang melaksanakan pendidikan Komandan. Kemudian Bintara kemarin, Bintara yang 2000 Bintara gelombang kedua 2022 itu juga ada 2 putra daerah yang sekarang ini sedang melaksanakan pendidikan Bintaranya dari sana IPA. Nah ini jadi tidak yang penting awalnya adalah yang bersangkutan ini siap enggak dengan mental, kemampuan, semapta lari dan sebagainya. Tidak ada kendala tadi. Kadang masuk tapi belum ada persiapan-persiapan itu karena kita membutuhkan beberapa tahun mungkin begitu. Oke. Jadi bukan langsung ini Pak Komandan ya. Boleh bukan saya instan tambahkan? nih Pak. Ya, bukan instan. Maksud saya kami akan memperhatikan kalau misalnya tadi ada permasalahan tentang tinggi badan yang kurang, apabila punya prestasi baik akademik atau juga prestasi olahraga yang sifatnya juga tingkatnya sudah nasional, kami tidak akan menyia-nyiakan untuk menerima prajurit atau calon prajurit yang itu gitu loh, untuk mengikuti jalur menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Jadi sebagai generasi muda saya juga bisa menyampaikan berprestasilah sebanyak-banyaknya karena itu akan menjadi jalan hidup dan masa depan kalian untuk kemudahan. Baik. Jadi bukan hanya sampai nanti kan dirasakan nanti ada manfaatnya ya. Oke, mungkin kami tambahkan tadi ada penanya juga masalah D3 ya. Baik, kami sampaikan bahwa saat ini kita telah membuka pendaftaran secara online itu dari PAPK, prajurit perwira karir dari sarjana tapi khusus sarjana kesehatan. Menyangkut tadi dengan keperawatan kebidanan itu D3 juga ada untuk pendaftaran itu. Nah nanti bisa aja dikontak kami nanti melalui RI kami akan sampaikan juga yang sosialisasi. Jadi sekarang ini penutupannya sudah mulai dibuka di website pendaftaran online dan ditutup pada tanggal 8 April yang khususnya sarjana dari PAPK dari sarjana untuk perwira Letnan 2 itu Bang. Mudah-mudahan ini yang lagi tadi menelpon atau apa atau hal-hal mau ditanyakan bisa ya Pak langsung ke Lanut juga tuh melalui media sosial. Baik, ini waktu nggak kerasa ya, kayaknya kita belum sampai sejam ya kayaknya. Udah 1 jam Komandan, ya. bulan April adalah hari bersejarah bagi TNI Angkatan Udara. Nah ini kaitannya jelang HUT TNI AU apa juga nih Pak persiapan khusus kita di Biak? Baik, terima kasih Mbak Oki. Kami menyampaikan bahwa tanggal 9 April adalah hari Dirgantara, Hari TNI Angkatan Udara, dan beberapa kegiatan sudah dan akan dilaksanakan, di mana minggu lalu kegiatan donor darah dilaksanakan di Mako Ops 3, dan ke depan kami akan melaksanakan bakti sosial. Kemudian juga ada program dari pimpinan yaitu penanaman mangrove. Jadi waktu minggu lalu Senin itu kami ada program pengentasan atau penurunan stunting dari Bapak Kasau dipusatkan di NTT di Kupang, tapi kita di sini juga melaksanakan kegiatan tersebut dan akan ada banyak lagi hal-hal yang tentunya untuk memeriahkan. Memang terkendala tapi tidak menjadi hal yang membuat kita mengurungi niat untuk merayakan Hari TNI Angkatan Udara pada tanggal 9 April. Nanti puncaknya Pak, 9-nya upacara ya? Akan ada upacara. Memang terpusat nanti di pusat juga tapi kita tetap mengadakan. Ya, tetap mengadakan. Oke. Jadi keberadaan TNI AU hari ulang tahun 9 April. Ya. Berarti tapi belum ada kegiatan mungkin nanti next ya Pak. Mungkin bisa melibatkan masyarakat lagi. Bisa melibatkan masyarakat. Okay. Baik, ini tidak terasa karena waktu juga saya sebelum Pak Komandan saya ke Dan Skadron dulu Pak. Dan Skadron kita bahas tadi ya dan juga banyak yang sebenarnya orang tua juga yang ingin melihat anak-anaknya itu sukses bisa menjadi prajurit TNI AU. Nah ini ada motivasi ternyata ada juga penerjun yang dari asli Papua ya.
Wanma itu berarti dari Biak ya? Penerbang. Ya, maaf. Penerbang yang memang asli dari itu. Dari Wanma berarti memang dari Biak ya? Boki, kebetulan kami yang tes, kami penitia yang tes beliau. Itu memang luar biasa ya Pak ya, sampai bisa jadi penerbang. Kesiapan, berarti memang udah benar-benar siap. Pak, apa yang mau disampaikan bagi adik-adik kita juga kaitannya dengan topik yang kita bahas ini? Pak Dan Sadron, silakan closing statement. Baik, terima kasih Mbak Oki atas kesempatannya. Komandan, izin Kadis, kepada seluruh pemirsa juga yang ada di manapun, baik melalui jaringan maupun langsung mendengarkan melalui RRI. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah gantungkanlah mimpi itu setinggi-tingginya. Karena segala sesuatu apabila kita punya niat dan kita sudah berupaya untuk mencapai niatnya itu, pasti itu bisa tercapai. Yang penting ada dukungan, semangat, kemudian motivasi juga untuk bisa menggapai impian yang dicita-citakan. Sedikit cerita, tadi mungkin sudah disinggung Mbak Oki, salah satu penerbang kami memang benar-benar asli Papua. Dia memang kebetulan keluarga Wanma. Beberapa keluarganya juga berdomisili di Biak ini. Jadi itu suatu kebanggaan untuk adik kami. Kebetulan saat ini juga setelah lulus menjadi taruna, kemudian memang bercita-cita menjadi seorang penerbang. Setelah lulus ikut sekolah penerbang, kemudian ketika ditanya benar-benar menyampaikan bahwasanya saya ingin mengabdi di Skadron Udara 27, yang kebetulan Skadron Udara 27 itu berlokasi sekarang ada di Biak. Jadi kalau saya pernah ngobrol dengan adik kami itu, Franklin, menyampaikan karena saya lahir besar di Papua, dia ingin sekali bisa mendharma baktikan dirinya untuk Papua. Jadi karena yang kita laksanakan di sini bukan hanya serta-merta untuk lingkup kita sendiri saja, tidak. Karena TNI Angkatan Udara saat ini mengoperasionalkan pesawat yang sebenarnya pesawat ini adalah pesawat milik rakyat Indonesia, pesawat milik kita semua. Jadi kita mengoperasionalkan, kita menjaga, dan kami mengajak yang lain juga sama-sama untuk bisa memelihara dengan harapan siapapun yang punya cita-cita. Bahkan kemarin ada juga yang saat kunjungan ke Skadron Udara 27 antusias sekali. Bahkan didampingi Kadispers saat itu duduk di kokpit, kita berikan kesempatan untuk adik-adik ada yang ingin melihat pesawat secara langsung, ke pesawat dengan antusias, kemudian megang pesawat. Saya baru pertama kali melihat pesawat, megang pesawat. Kebetulan ada Kadispers di sini, dikasih kesempatan juga. Mau duduk nggak di kokpit? Duduk di kokpit. Sampai di kokpit saya dengar ceritanya sampai merinding saya Mbak waktu itu. Bapak, boleh saya berdoa di sini ya Kadis waktu itu? Apa yang kamu mau berdoa apa? Saya ingin suatu saat saya bisa menerbangkan pesawat ini. Wah, itu betul, itu suatu cita-cita. Dengan cita-cita itu menjadi motivasi diri. Dan yang ini mengacu ke yang disampaikan Komandan Lanut tadi. Persiapkan sedini mungkin. Bahkan itu masih SMP, sudah punya cita-cita. Saya yakin dengan cita-cita dan motivasi itu, pasti adik ini akan mempersiapkan semuanya. Belajar dengan baik, menjaga kesehatan, mempersiapkan diri. Karena tesnya kan ada jasmani, kesehatan. Kemudian yang tidak kalah adalah masalah psikologi dan juga ilmu pengetahuan. Jadi mungkin kalau boleh saya pesan kepada adik-adik yang ingin bergabung dengan kami di TNI Angkatan Udara, sudah disampaikan juga oleh Komandan, kita membuka pintu dan membuka kesempatan, tidak ada batasan, namun yang paling penting ini, namun jangan sampai lengah dan persiapkan diri dengan baik untuk bisa mencapai cita-citanya. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Pak Dan Skadron. Saya ke Kadispers. Pak Kadispers silakan nih ajak orang bu adik-adik nih. Silakan. Adik-adik dorang semua. Jadi yang jelas dari TNI Angkatan Udara, khususnya panitia daerah Pangkalan Udara Manuhua Biak, tetap kita punya komitmen mempertahankan memperhatikan putra asli daerah. Mungkin dengan cara akan kita tetap membina mereka sebelum mereka akan melaksanakan tes yang sebenarnya. Demikian. Oke, baik. Jadi Pak Kadispers ini juga dari wilayah timur ya? Karena dari Ternate. Dari Ternate. Ternate. Cita-cita memang juga begitu Pak? Cita-cita seperti itu jadi juga. Ya. Baik, terima kasih. Dan last but not least, saya ke Komandan Lanut Manuhua Biak. Silakan Pak.
saya berpesan kepada generasi muda, Biak dan sekitarnya, masyarakat Papua, bersiaplah untuk mendharma baktikan kepada bangsa Indonesia tercinta. Dan kita tahu saat ini banyak hal dengan berglobalisasi datangnya informasi, berbijaklah bermedia sosial, hindari narkoba, jauhi kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri, jauhi minuman keras, kemudian sekarang juga banyak judi online, hal-hal yang merugikan kita, hindari itu. Berprestasilah sebaik-baiknya untuk masa depan kita semua, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan masyarakat Biak dan tentunya bangsa Indonesia tercinta. Kami siap menampung generasi muda terbaik dari masyarakat Biak, masyarakat Papua untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara yang sama-sama kita dibanggakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komandan Lanut Manuhua Biak, Marsma TNI Ronald L. Siregar, STMMM TR Han. Terima kasih Kadispers, Letkol Adem Fahril Bahnan SIP. Sama-sama, dan terima Mbak. kasih juga dan Skadron Pak Letkol Menerbang Imron Fatir. Iya, kita biru-biru karena kita sekali di udara tetap di udara juga Pak, kalau RRI. Luar biasa. Luar biasa. Baik, kita tunggu adik-adik semua yang dari Biak Utara, Biak Timur, Biak Barat, Kabupaten Supiori, Yapen, Waropen, semuanya ya Pak ya. Betul, kita tunggu juga Numfor katanya, daerah kepulauan. Numfor, betul. Semuanya. Banyak yang langsung menyebutkan pada Ido, Aimando, Numfor, daerah kepulauan ya Pak Komandan ya. Betul. Iya, ini langsung mengakomodir ini. Adik-adik semua silakan mulai dari sekarang. Mau cita-citanya apa? Mulai yang masih TK, SD. Biasanya soalnya kalau TK kita cita-cita jadi apa? TNI apa? TNI AU atau TNI itu dari cita-cita itu tadi ya. Mudah-mudahan itu gapai cita-cita dan bisa terwujudkan. Amin. Amin. Kita tunggu adik-adik semua untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Kita akhiri untuk dialog siaran luar studio Pro 1 RRI Biak. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Uki. Iya, mewakili kerabat kerja kita ucapkan terima kasih. Syawi Makasumasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam yang mengupas berbagai persoalan baik tentang ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan kriminal, serta politik. Bincang-bincang pagi bersama Pro 1 RRI Biak.